Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok fakta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pelayanan sakramen baptis anak akan dilayankan pada hari Minggu 20 November 2022 pada kebaktian umum 2 oleh Pendeta Roni Nathanael. Untuk nama-nama calon baptis anak dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Pelayanan penerimaan jemaat. Majelis Jemaat GKI Gading Indah telah menerima permohonan jadi anggota jemaat dalam diri Saudara Alvin Anderson Salim dari GBI Tampak Siring, Ibu Arliani Hapsari Putri Pramudia dari JPCC, Ibu Eleonora Erika dari Gereja Katolik Santo Yakobus, Saudara Gilbert Tani dari Gereja Tiberias Indonesia, dan Saudari Talia Remita dari Gereja Katolik Santo Yakobus. Kepada mereka telah dilakukan proses sebagaimana tata laksana GKI pasal 74. Penerimaan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 November 2022 pukul 9. Masa probasi sampai dengan tanggal 13 November 2022 pukul 19. Tata cara probasi dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Atestasi masuk telah diterima menjadi anggota jemaat dari GKI Layur atas diri Bapak Ben Jusbeno Grahna, Ibu Iriani, Bapak Marco Renaldi, Bapak Lucky Renaldi, Ibu Clara Alverina, dan Saudari Kimberly Liliana Renaldi dengan alamat di Jalan Gading Arkadia Blok H nomor 40 di wilayah 7. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan GKI Gading Indah. Talkshow. Dalam rangka merayakan HUT PDP yang ke-34, kita mengundang saudara seiman kita yaitu Ibu Gloria Elisa Hutasoid. Ibu Elisa ini bercita-cita ingin menjadi penyiar radio, tetapi Tuhan berkehendak lain. Diberinyalah pekerjaan yang tidak disukai orang, tapi dibutuhkan orang juga. Apakah itu? Ingin tahu lebih lanjut tentang Ibu Elisa? Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam talkshow HUT PDP yang diadakan pada hari Sabtu 26 November 2022 pukul 5.30 di GKI Gading Indah. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kosmetik yang sudah tidak dipakai atau kadaluarsa, dapat dikumpulkan di gereja dan akan kami berikan kepada Ibu Elisa. Bina Pranikah. GKI Klasis Jakarta Utara dan GKI Samanhudi mengadakan Bina Pranikah yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 13 November 2022 di Auditorium Ukhida, Gedung E, lantai 7. Kemudian GKI Klasis Jakarta Barat dan GKI Pakuwon mengadakan Bina Pranikah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 dan 10 Desember 2022 melalui Zoom meeting. Pendaftaran paling lambat 14 November 2022. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat Online. Kemudian pada tanggal 10 November 2022 pukul 19 akan dilaksanakan kebaktian mengenang Pendeta Stephen Sulaiman. Umat dapat berpartisipasi dan datang ke gereja atau mengikuti melalui Zoom online. Berita ini bisa dilihat juga di Warta Jemaat Online. Dalam situasi peningkatan penularan pada saat ini, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dan selalu memakai masker saat berada di dalam ruang ibadah atau apabila berada di luar rumah. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak center GKI dapat dilihat di Warta Jemaat. Kemudian bagi jemaat dan simpatisan yang tidak mendapatkan liturgi cetak, dapat men-scan QR code yang di sebelah kanan yang sudah ditempel pada kursi Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Dia Allah yang Hidup akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersatu dulu sejenak sebelum ibadah dimulai.
Jemaat kami undang berdiri, kita akan menyanyikan dari NKB 8 ayat 1 sampai 4. Yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal, baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya terang, wibawa rajawi kekal kau pegang, teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasihmu. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya, terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Ya Bapa pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga celah, pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertahta di cahaya bakar. Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. 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 Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta. Dan besertamu juga. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah sebutan yang ada di dalam Alkitab, menyebut tentang siapa Allah, yang berasal di dalam sebuah pemahaman mengenai Allah yang kita kenal, yang memperkenalkan diri kepada umat pilihannya dengan perjanjian yang dimulai kepada Abraham. Tapi apa yang menjadi makna dari kalimat tersebut bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ketika kita bertemu di dalam Alkitab ayat tentang hal itu, dan juga apa maknanya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang beriman pada masa kini ketika kita berbicara tentang iman kita berasal dari iman yang Abraham ajarkan sebagai bapak orang beriman. Itulah yang akan kita gumulkan di dalam ibadat kita pada hari ini, dan biarlah kiranya kita terus menghayati dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, kita memiliki Tuhan kita Yesus Kristus sumber kehidupan kita. Allah mengutus putranya Yesus
bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Ya hidupku kelak berakhir, berakhir pula deritaku. Maut ditaklukkan, hidup abadi, dan hidupku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat yang ke-13 mengatakan, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak untuk bersaat teduh sejenak, melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, inilah Tuhan, kami anak-anak-Mu. Saat ini kami menghadap kehadirat Tuhan, kami mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tuhan, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat selama seminggu ini. Mungkin kami telah menyakiti hati Tuhan, kami telah menyakiti hati keluarga kami, saudara-saudara kami, ataupun orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami agar dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Yesus, Kau kehidupanku, Kau penumpas mautku. Pada salib Kau dipaku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Yesus, Kau telah memikul fitnah siksa terbesar. Kau ditambat dan dipukul, walau hidupmu benar, agar aku tak binasa, selamat dari rantai dosa. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, sempurnakan karya hamba-hamba-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, bimbing kami agar jangan binasa. Mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, sumber kehidupan kami, yang setia menemani kami di dalam jalan hidup ini, yang terus juga menjaga dan melindungi kami melewati berbagai pengalaman kehidupan. Inilah kami, ya Tuhan, umat-Mu yang datang di dalam ibadah ini, yang menyiapkan diri untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Apa yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini, biarlah kiranya menyapa kami satu demi satu, sehingga ketika kami baik yang berada dalam ruang ibadah maupun ruang virtual dapat merasakan kehadiran-Mu yang memberikan kami sebuah pengharapan tentang hidup ini. Besertalah Tuhan dengan setiap kami dan bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari Ayub 19 ayat 23 sampai 27. Ayub 19 ayat 23 sampai 27. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup,
dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanibariku merana karena rindu. Demikian sabda Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan perkaraku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Ya Tuhan, perkaraku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Daripadamu lah kiranya datang penghakiman, matamu lah yang melihat apa yang benar. Dan ujilah hatiku, selidiki hidupku, takkan kau temui kejahatan dalamku. Ya Tuhan, perkaraku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Sesuai dengan firman yang Engkau sudah ucapkan, ku telah menjaga tiap perbuatanku. Aku pun menghindari tindakan kekerasan, langkahku tetap mengikut jejakmu Tuhan. Ya Tuhan, perkaraku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Berseru aku padamu karena kau menjawabku. Sendekkanlah telingamu kepada aku. Tunjukkanlah padaku kasih setiamu Tuhan, penyelamat orang yang berlindung padamu. Dengarkanlah, ya Tuhan, perkaraku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Pelihara diriku seperti biji matamu, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Dari orang yang fasik,
yang menindas diriku dari musuh nyawaku yang mengepung aku. Dengarkanlah ya Tuhan perkaraku yang benar. Perhatikanlah seruanku serta doaku. Perhatikanlah seruanku serta doaku. Bacaan kedua, bacaan diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat pertama sampai kelima, lalu dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38. Lukas 20 ayat 27 sampai 38. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak.
Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka pertanyaan mengenai hidup setelah kematian selalu menimbulkan banyak persoalan. Tentang seperti apakah hidup setelah mati itu? Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, mungkin kita berpikir dan bertanya, dapatkah kita berjumpa dengannya kembali dalam hidup setelah kehidupan kita di dunia ini? Ketika kita kehilangan anak-anak kita, akankah kita berjumpa dengan mereka lagi? Ketika kita kehilangan orang tua kita, apakah kita akan berjumpa lagi? Alkitab mengatakan bahwa di dalam sorga kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus dan berjumpa dengan mereka, orang-orang yang telah mendahului. Tapi bukankah tetap ada sebuah pertanyaan yang mengganjal tentang kehidupan setelah kematian? Seperti apa jika kita meninggal dalam usia muda? Apakah di sorga kita masih muda atau jadi tua? Kalau kita kehilangan keluarga kita saat mereka masih kecil, lalu saat nanti kita ketemu di sorga, apakah mereka kemudian sudah jadi dewasa? Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu bagi saya rasanya tidak akan bisa terselesaikan kecuali kalau nanti kita sendiri masuk ke sana. Pembicaraan mengenai apa yang akan terjadi di dalam kehidupan setelah kematian itu, yang menjadi satu godaan, tantangan, atau ujian yang dikatakan oleh orang-orang Saduki kepada Tuhan Yesus. Di dalam pembacaan Lukas pasalnya yang ke-20 pada hari ini kita melihat percakapan orang Saduki yang bertanya mengenai sebuah hukum yang saat itu berlaku, yaitu peraturan Levirat. Peraturan Levirat ini tercantum di dalam kitab Ulangan pasal 25, bahwa di dalam situasi kehidupan bermasyarakat agama Yahudi, maka ketika ada seseorang di antara mereka yang meninggal, laki-laki seorang suami, tanpa meninggalkan anak, maka dengan demikian perempuan tersebut tidak memiliki keturunan untuk meneruskan marga, gitu ya, meneruskan suku mereka. Maka saudara yang ada di dalam keluarga itu harus menikahi sang perempuan itu, sehingga status jandanya kembali dipulihkan. Nah, apa yang kemudian diyakini di dalam sebuah sistem Levirat itu dipakailah oleh orang-orang Saduki untuk menguji Tuhan Yesus, karena sebenarnya orang-orang Saduki sendiri adalah orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan. Dan sebenarnya itu yang juga menjadi satu persoalan ketika kita bicara tentang orang Farisi dan orang Saduki. Kalau kita lihat dalam cerita-cerita Alkitab,
orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki seringkali mereka menguji Tuhan Yesus dengan banyak pertanyaan-pertanyaan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi jangan salah, sebenarnya orang-orang Farisi dan orang Saduki mereka juga nggak akrab-akrab banget. Cuma karena mereka punya musuh bersama, Tuhan Yesus, sehingga mereka seringkali bersatu. Salah satu hal yang menjadi perbedaan pemikiran antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki adalah pemahaman tentang kematian. Orang-orang Farisi meyakini bahwa ada kematian, ada kehidupan setelah kematian. Tetapi tidak dengan orang-orang Saduki. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan. Hidup setelah mati ya sudah selesai. Itu dalam pemahaman mereka. Karena itu ketika orang-orang Saduki memberikan satu pertanyaan kepada Tuhan Yesus, siapa nih nanti yang akan menjadi suami dari perempuan tersebut? Ketika tujuh-tujuhnya dan si perempuan itu telah mati dan sama-sama kemudian masuk ke dalam kehidupan setelah kematian. Pertanyaan ini hendak menjebak Tuhan Yesus, tetapi juga menjadi sebuah godaan atau tantangan bagi orang-orang Farisi yang sebenarnya saat itu sedang mendengar. Karena apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus bisa menjadi satu jawaban yang serba salah. Kalau Tuhan Yesus berbicara tentang kehidupan setelah kematian, maka orang-orang Saduki akan menjadi orang-orang yang punya pemahaman yang salah dicap oleh masyarakat. Tapi sebaliknya ketika Tuhan Yesus berbicara tentang sesuatu yang nyata dan real pada saat itu, tidak berbicara tentang kehidupan setelah kematian, maka orang-orang Farisi yang mendengar pada saat itu tentu akan bertanya-tanya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah jawaban dengan memakai cerita tentang Musa. Dan ini yang menjadi sebuah hal yang penting di dalam kunci jawaban Tuhan Yesus. Karena orang-orang Saduki yang saat itu bertanya, mereka sangat berpegang kepada hukum Taurat, kepada apa yang Musa ajarkan, kepada apa yang Allah nyatakan di dalam kehidupan umat yang percaya sebagai orang-orang panggilan ketika Allah kemudian memberikan hukum-hukum Taurat di atas Gunung Sinai kepada Musa. Maka Tuhan Yesus kemudian mengangkat cerita tentang Musa, bahwa di saat ketika Allah awalnya memanggil Musa untuk, ya kita tahu cerita tentang bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, dari Mesir menuju tanah perjanjian. Maka kemudian Allah yang hadir itu memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub tentang Allah yang memulai sebuah sejarah perjanjian bagi orang-orang pilihan, bagi orang-orang beriman yang kemudian menjadi keturunan Abraham. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, di dalam jawaban Tuhan Yesus itu, maka Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada orang-orang Saduki yang bertanya. Ketika berbicara tentang Allah, maka ini bukan berbicara tentang Allah bagi orang-orang mati. Musa ketika bertemu dengan Allah yang memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, tentu memahami bahwa ketika Allah menyebut tentang 3 nama itu, 3 bapak leluhur itu, maka Allah saat itu tidak berbicara hanya tentang masa lalu, tapi Allah sedang berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Allah sedang berbicara tentang sebuah perjanjian yang Allah lakukan kepada umatnya di masa lalu, dan bagaimana itu kemudian membuat Allah bertindak yang memanggil Musa untuk membawa umat keluar dari Mesir dan memiliki sebuah pengharapan yang baru. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang Saduki tentang Allah itu bukanlah Allah orang mati, tapi Allah orang yang hidup. Bahwa Tuhan Yesus ingin mengingatkan orang-orang Saduki dan kita para pembaca Alkitab pada masa kini, ketika kita berbicara tentang kehidupan setelah kematian, maka yang menjadi utama bukanlah soal kematian seperti apa yang ada di sana, tapi siapa yang ada di sana, yaitu Allah yang hidup, Allah yang terus ada di dalam kehidupan kita pada masa kini,
dan Allah yang memberikan pengharapan bagi kita tentang kehidupan masa depan. Beberapa waktu yang lalu seorang sahabat saya, umurnya sekitar saya gitu ya, 40 tahunan, kami datang menghadiri sebuah ibadah pemakaman dari salah satu kenalan gitu ya, relasi. Lalu di dalam ibadah itu, setelah itu kami bercakap-cakap gitu ya, karena usianya kan udah middle age gitu ya. Lalu dia memulai dengan mengatakan, bertanya gitu, lu merasa gak sih kalau umur itu udah kayak senja? Saya tanya, apa maksudnya? Ya kan umur kita ini udah 40-an ya. Jadi kayaknya tuh kalau gue merasa kayak itu tuh waktu udah mulai berjalan tuh udah kayak mendekati senja dengan cepat. Terus saya bilang, ya kalau secara normalnya memang begitu, karena ya usia 40 ya kalau dikaliin 2 ya mentok-mentok kan 80-an umur kita gitu ya. Ya jadi memang udah lewat-lewat separuh lah gitu ya. Jadi ya masih ada tuh separuh gitu. Tapi kerasanya cepet. Kayaknya gua belum siap tuh ngadepin hari senja itu. Dan kami berbicara terus tentang banyak hal gitu ya, tentang gimana ya gitu yang nyiapin, terus gimana ya kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak terduga gitu ya, bicara tentang kematian yang bisa datang kapan saja gitu ya. Dan seperti apa gitu ya kehidupan ini setelah kami tiada, dan seperti apa kehidupan yang akan kami masuki. Ya, kami berbicara tentang banyak hal dan kemudian kami sampai kepada sebuah kesimpulan. Yang paling menjadi penting adalah bahwa Allah memberikan kita kehidupan pada masa kini, dan percaya bahwa apapun yang ada dalam kehidupan nanti, kita akan berjumpa dengan Allah yang hidup. Bahwa ada sebuah pengharapan tentang kehidupan kita tidak akan berhenti di sini, tapi akan kita lanjutkan dalam kehidupan yang kekal. Namun bukan hanya soal pengharapan nanti seperti apa, melainkan tentang bagaimana dalam kehidupan kita menjalani segalanya bersama dengan Allah kita. Di dalam pembacaan dari 2 Tesalonika pada saat ini, Bapak, saudara-saudari, maka kita juga mendapati apa yang menjadi percakapan antara Paulus dengan jemaat Tesalonika di dalam suratnya. Paulus dengan jemaat Tesalonika itu surat-suratan gitu ya. Dalam surat-suratan itu untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Tesalonika pada saat itu. Dan di dalam percakapan dalam surat itu ada banyak hal yang Paulus mau sajikan. Salah satunya adalah bicara tentang hari akhir atau hari Tuhan. Ada orang-orang di Tesalonika yang berpikir bahwa hari Tuhan ini udah deket nih, gitu ya. Bahwa Tuhan itu akan segera datang, dan karena Tuhan akan segera datang, ya udah hidup itu nggak usah terlalu berpikir tentang hari ke depan, karena ya Tuhan akan datang, punya rencana mau ngapain segala sesuatu, ya akan percuma karena Tuhan akan datang, dunia akan berakhir dan tidak ada lagi hal yang perlu dilakukan. Nah, surat 2 Tesalonika berbicara tentang berbagai isu-isu pastoral pada saat itu, termasuk pemahaman jemaat di Tesalonika tentang hari akhir itu akan seperti apa. Paulus mengingatkan kepada jemaat di dalam 2 Tesalonika bahwa ketika berbicara tentang hari akhir, bisa jadi akan datang segera, tetapi jangan salah bahwa hari itu adalah sebuah hari yang memang ditentukan oleh Tuhan. Dan di dalam menjalani kehidupan ini, bagaimana kemudian umat diajak untuk menjalani kehidupan dengan sebuah penuh tanggung jawab, dengan sebuah kehidupan yang memang menghayati bahwa Allah itu ada dan bersama dengan mereka dalam kehidupan ini, dan Allah itu yang juga akan meminta sebuah pertanggungjawaban kepada orang-orang yang pada akhirnya nanti akan meninggalkan dunia ini. Dalam ayatnya yang ke-16 dan 17, Paulus menuliskan begini: Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sudahkah kita berpikir tentang hari kematian kita? Sudahkah kita berpikir tentang hari akhir kita di dalam hidup ini? Kita bisa memikirkan itu, siap atau tidak siap. Tetapi yang kemudian menjadi penting adalah
Sudahkah kita memikirkan tentang kehidupan yang kekal yang Tuhan akan percayakan kepada kita, dan bagaimana untuk menjelang itu kita menjalani hidup ini penuh dengan penghiburan dan pengharapan. Penghiburan dan harapan untuk masuk ke dalam kekekalan, tapi penghiburan dan pengharapan yang Alkitab Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika dilakukan di dalam upaya untuk melakukan pekerjaan dan perkataan yang baik. Allah yang hidup, yang memberikan kita kehidupan, Allah yang menemani kita dalam hidup ini, dan Allah yang mempercayakan kita melakukan setiap perkataan dan perbuatan baik kita sampai kematian menjelang. Tuhan kiranya beserta kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah yang Maha Kasih, kami mengaku iman kepadamu, dan biarlah pengakuan itu memberikan kami satu kekuatan menjalankan kehidupan ini, bahwa kami adalah umat yang terus Engkau pelihara, Engkau jaga, Engkau sertai di dalam semua perjalanan hidup yang kami lewati. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, baik umat-Mu yang sedang bergumul dengan situasi keluarga yang kurang menyenangkan, umat-Mu yang sedang bergumul dengan studi di dalam semua hal yang meletihkan, umat-Mu yang sedang bergumul di dalam pekerjaan dan usaha yang mungkin dirasakan semakin berat dan belum ada jalan keluar. Untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul mengenai kondisi kesehatan mereka, kami berdoa juga untuk anak kami Angel, anak dari Bapak Hariel dan Ibu Tri yang sedang dirawat di Rumah Sakit Firdaus, serta kami berdoa untuk umat-Mu yang terpapar virus COVID pada masa ini, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun juga di dalam proses isoman mereka masing-masing, baik mereka yang bergejala atau mereka yang juga terus berada di dalam kekuatan tubuh yang baik. Biarlah ada semangat untuk menjalani semua proses pemulihan dan penyembuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah kiranya setiap umat-Mu yang bergumul di dalam situasi kehidupan masa kini dengan pandemi yang kembali meningkat, dengan berbagai hal yang mungkin terasa menyesakkan dada, Tuhan biarlah kasih setia-Mu terus ada bersama umat-Mu. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang mengingatkan kami bahwa kehidupan ini terus ada di dalam Engkau Allah kami yang hidup, yang memberikan kami kehidupan serta pengharapan dan penghiburan untuk melewati segala sesuatunya. Tak semua hal di dalam kehidupan ini berjalan sesuai dengan apa yang kami mau, tetapi biarlah segalanya berjalan sesuai apa yang Engkau mau. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk studi Pendeta Setira di Melbourne. Biarlah kiranya dalam semua proses studi banyak hal yang terus berlangsung dengan baik, sehingga Pendeta Setira dapat menyelesaikan baik ujian maupun tesis yang ia mesti kerjakan. Kami berdoa juga untuk persiapan panitia Natal di dalam juga waktu yang sudah semakin mendekat untuk Desember. Maka biarlah kiranya panitia Natal di gereja-Mu dapat
melakukan berbagai persiapan-persiapan yang terbaik. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi situasi kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Biar kiranya Engkau terus pimpin kami agar dalam kehidupan ini segalanya berlangsung dengan baik. Kami berdoa agar para pemimpin negeri ini, baik pusat sampai daerah-daerah, memiliki kebijakan-kebijakan yang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk terus memajukan negeri ini. Biarlah Tuhan semakin banyak orang-orang baik yang bersedia berkarya bagi negeri ini. Kami membawa doa-doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar. Kami juga menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kami nyanyikan bersama pada saat ini. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah buya sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan di lumbung yang sudah kita siapkan. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, dengan scan QRIS GKI Gading Indah. Bagi jemaat yang hadir di gereja dan tidak menggunakan QRIS, QR code atau transfer dapat menyampaikannya dengan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan memasukkannya ke keranjang persembahan yang telah kami sediakan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur karena Kristus benar
bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, di pagi hari ini kami boleh memberikan sedikit persembahan dari berkat-Mu yang sudah kami terima. Kami tahu bahwa materi yang kami berikan ini adalah sebagian kecil dari berkat yang sudah kami terima, yang berupa keluarga yang sehat, yang baik, pekerjaan, dan segala sesuatunya yang dari Tuhan. Pimpinlah majelis jemaat supaya bisa mengelola persembahan ini untuk dipergunakan dengan baik. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Junjungan yang ku pilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah
hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Biarlah setiap kita mendengar suara Tuhan yang hidup di dalam hati kita dan menolong kita punya pengharapan dan penghiburan dalam kehidupan ini. Umat yang kasih Tuhan, kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita terima berkat. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku.